Oke, Cinta Fajriah Syifasari hadir? Hadir. Selatan Faris Standar? Hadir. Berarti hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang di sini Ibu akan membahas tentang materi yang kemarin tentang banjir. Kemarin ada yang masih ingat tentang kegiatan Kampung Damai? Mereka melakukan apa kemarin? Postar? Ya, sama menjaga lingkungan. Ya, kemarin kegiatan di Kampung Damai yang kita pelajari kemarin ada kegiatan poskapling dan menjaga lingkungan. Nah, seperti materi yang akan Ibu bahas hari ini, yaitu tentang menjaga lingkungan seperti contoh yang kemarin ya. Jadi masih dengan tema yang sama, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Dengan tujuan pembelajaran yang sekiranya dapat kita capai yaitu kalian dapat menganalisis, menguraikan teks bacaan tentang peristiwa banjir yang nanti akan Ibu berikan teks bacaannya. Kemudian kalian baca saja dalam hati karena bisa dimengerti, sehingga nanti akan ada tanya jawab. Kalian dapat menyimpulkan teks bacaan yang diberikan. Untuk materinya, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu kita akan belajar tentang menjaga lingkungan. Ya, seperti sekarang adalah hari Jumat. Biasanya setiap hari Jumat kita melakukan apa, Nana? Jumat bersih. Betul sekali. Nah, kalau di rumah biasanya ada yang bantu orang tua, ngapain aja? Membersihkan rumah, piring, pintarnya, nyapu, membersihkan tempat tidur. Ya, jadi kita harus membantu orang tua. Sebagai anak kita harus membantu orang tua karena itu bukan hanya tugasnya ibu. Sebagai anak juga punya tanggung jawab terhadap orang tua untuk membersihkan rumah. Biasanya ada yang gotong royong di tempat kalian nggak? Ada? Ada. Biasanya kalian ikut nggak? Ikut. Pintar. Baik, itu menjaga alam baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Itu menunjukkan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti tema kita yaitu menuju masyarakat yang sejahtera. Kalau semuanya bersih, pasti nyaman untuk ditinggali oleh masyarakatnya. Senang apa tidak? Senang. Nyaman apa tidak? Nyaman. Ya, jadi masyarakatnya bisa tenang hidupnya. Oke, sekarang terkait materi menjaga lingkungan, Ibu berikan kalian teks bacaan yang berjudul peristiwa banjir. Ibu kasih satu persatu dibaca dulu ya. Nanti yang penting kalian garis bawahi. Dibaca dulu dalam hati. Coba temukan kata kunci dari teks tersebut. Dibaca dulu, dipahami, dan jangan lupa ditandai jika ada yang penting ya anak-anak. Ibu tunggu 2 menit untuk kalian membaca. Nah, gimana, sudah selesai? Sudah? Sudah. Gimana? Sudah ketemu kata kuncinya? Sudah? Nah, tentang apa, Bang? Banjir di tangan. Pintar. Di sini berarti kata kuncinya adalah banjir. Ya, betul. Karena teks yang Ibu bagi tadi tentang peristiwa banjir, ada berapa paragraf? 2. Yuk coba paragraf pertama bercerita tentang apa? Membahas tentang apa itu banjir. Ya, betul.
Berarti kalian sudah memahami maksud dari paragraf pertama, yaitu tentang apa sih tadi? Banjir. Ya, banjir adalah peristiwa terjadinya genangan. Pintar. Coba sekarang kalau paragraf 2, faktor penyebab terjadinya banjir. Ada beberapa faktor. Ada dua. Yang pertama di sini faktor penyebab terjadinya banjir bersifat alami. Ya. Yang kedua adalah adanya campur tangan manusia. Ya, pintar. Nah, yang bersifat alamiah itu seperti apa? Yaitu yang bersifat dari alam, seperti hujan lebat, semalaman, 2 hari beruntun, 3 hari beruntun, hujannya itu lebat. Jadi kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi itu memang dari alam. Yang dapat menyebabkan banjir, kalau ulah tangan manusia seperti apa sih? Contohnya membuang sampah sembarangan, tidak membersihkan selokan. Pintar. Apalagi ulah manusia yang bisa menyebabkan banjir apa? Memotong pohon di hutan. Ya, betul. Menebang pohon. Nah, betul, karena kalau pohonnya ditebang tidak dipilih-pilih, jadi tidak ada akar untuk menyimpan air dan anak. Sudah paham kan dengan materinya yang sudah ibu berikan tadi? Sudah. Ada paragraf 1 sudah ketemu intisarinya. Oke, sekarang bacalah kesimpulannya untuk materi banjir. Sekarang bacalah kesimpulannya mulai dari Mbak Cinta. Kesimpulannya dibaca yang keras. Banjir merupakan peristiwa genangan air di daratan yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan campuran tangan manusia. Oke, sekarang gantian Mas Jaka. Kesimpulannya. Banjir merupakan peristiwa genangan air di daratan yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan campuran tangan manusia. Betul. Itu kesimpulannya ya. Berhubungan dengan paragraf 1 dan paragraf 2, betul itu tentang banjir. Pengertian banjir karena 2 faktor. Jadi kesimpulannya banjir itu apa? Dan 2 faktor tadi ya, berarti sudah pintar dan sudah betul sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, kita tadi belajar tentang apa peristiwa banjir. Sudah tahu kan banjir itu apa dan faktor penyebabnya ada apa, disebabkan oleh apa, karena faktor ilmiah dan juga ada yang dari campur tangan manusia. Lalu dari banjir apa sih solusi yang dapat kita lakukan? Nah, senang sekali, yaitu dari diri sendiri. Seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Lalu melakukan reboisasi, penanaman hutan yang gundul. Pintar. Supaya akarnya dapat menyerap air, jadi dilarang menebang pohon sembarangan. Jadinya kita harus menanam pohon kembali agar subur dan menghindari terjadinya banjir. Jadilah manusia yang peduli dengan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak berbuat jahat dan tidak berbuat buruk kepada alam. Karena apa? Karena yang akan kita lakukan akan kembali kepada kita. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Coba sekarang Ibu akan memberikan soal latihan kepada kalian. Coba ditulis. Kita coba ditulis di sini. Sama Mas Jaka, Cinta saja. Nanti Mas Jaka lihat teman-teman nggak apa-apa ya. Soalnya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga lingkungan supaya tidak banjir? Sudah, tugasnya hanya itu saja. Besok tugasnya Ibu periksa kembali. Oke, sekarang sebelum pelajaran hari, coba Ibu ingin kalian merapikan bajunya dan juga tempat duduknya. Apakah sudah rapi? Apakah ada sampah? Kalau ada, dibuang di tempat sampah nanti
Barokah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.